Halo semuanya, kembali lagi di Urban Squad YouTube channel. Hari ini kita ada yang mau datang nih, ya artis senior, pemain lama nih ya, yang juga menjadi politikus ya. Kalian penasaran nggak siapa nih yang mau datang ya? Saya yakin kalian semua terkenal dia, ya. Udah janjian hari ini dia mau datang, mau berkunjung ke tempat kita. Kita tunggu ya kedatangannya ya guys. Kita saksikan. Udah. Shoot dikit ya. Oke guys, kita sebelum kedatangan Lucky Hakim ini dari tim Net TV ya. Iya betul. Nama acaranya apa? Kita di Celebrity Update. Celebrity Update ya. Iya. Jadi surprise juga dari Lucky Hakim ternyata bahwa anggota dari Net TV ya. Kita nggak diinform sih, kaget juga. Ya, cuman ya kita bareng-bareng shoot. Kita masih nunggu kedatangannya ya. Sebentar lagi datang. Ikut terus ya guys. Oke, yuk kita jemput Mas Lucky Hakim ya. Udah datang. Ya, halo. Mas Lucky, ya. Akan masuk. Saya ngajak Net TV nggak apa-apa ya? Nggak. Jalan sama Net TV. Ya, nggak apa-apa. Udah di dalam semua. di dalam ya? Udah dalam semua. Ya. Oh, dia udah tahu rumah nomornya ya? Tadi dia nanya sebelah dia. Ini pincer ya? Kenapa? Ini pincer. Bukan ini blasteran ini. Kayak mini pincer. Ini masih anak-anak Campuran. udah gede? Masih anakan dia, buat jaga-jaga dia. Tuh. Guys nih, Mas Lucky baru datang ya. Vlognya namanya apa? Urban Squad Urban Squad channel. Oh, Ya. di sini khusus apa kayak sulcata atau ada masalah? Kita fokusnya sih sulcata ya, cuma ada beberapa pardalis sama cherry head sih. Oh. Saya keluarin kamera dulu nggak apa ya? Oh iya, boleh, boleh. Oh iya. Ada berapa ekor? Berapa pula? Yang indukan itu 39. 39. 39. Ada Aldabra di sini. Ya, Aldabra, tapi kita satu aja buat teman di sini. Halo pemirsa Celebrity Update, ketemu lagi dengan saya Lucky Hakim. Hari ini saya bareng dengan Mr. Wem. Betul ya Mr. Wem? Ya, dari Urban Squad Farm. Jadi di sini ini daerah Jakarta Barat, salah satu peternakan kura-kura darat terbesar. Jadi banyak orang punya kura-kura darat, tapi ini salah satu yang terbesar. Jadi diternak, teman-teman kan banyak nanya tuh misalnya kayak Lucky Hakim miara binatang dari alam ya? Enggak. Biasanya itu dari peternakan, dari farm, dari breeder. Nah ini salah satunya. Jadi kura-kura di sini kura-kura sulcata ya. Ya. Aslinya dari mana sih sulcata itu? Sulcata itu dari Afrika ya. Afrika. Ya, dari Sudan, dari Senegal, itu banyak juga. Diternak di sini, apakah iklimnya ini kan kalau sana mungkin mereka lebih kering, di sini kan lebih tropis, lebih lembab, nggak masalah. Untuk suhu sih mereka bisa beradaptasi ya, karena suhu di sana panas sekali, suhu di sini pun kita ada musim panas, jadi masih bisa beradaptasi. Kalau hujan begini paling dikasih lampu-lampu atau heater atau penghangat atau gimana? Ya, kita sih kalau indoor itu kita pakai lampu ya untuk menghangatkan mereka ya, karena mereka itu suhu butuh di 31 sampai 32 Celcius. Nah pemirsa nanti bisa dilihat seperti apa. Di sini juga ada, atau mau kasih sini? Ada nih. Ini secara umum mana ya kura-kura yang normalnya? Normalnya. Ah iya iya. Nah ini yang normalnya nih. Ini sulcata normal, ini masih kecil. Ini panjangnya mungkin sekitar 10 atau 11 cm ya? 12 cm ini. 10-an. 10 cm. 10 cm ini yang lebih kecil lagi, kayak mainan ya. Nah, ini kisaran harga pasarannya berapa pasarannya gitu? Pasaran ya, kalau sekarang lagi corona gini harga melonjak naik ya. Sekarang itu untuk baby ini udah 2,5 juta Dua ya. setengah. Ya. Kalau yang segini mungkin udah
ke 3 juta lebih. 3 juta lebih. Melonjak ya. Melonjak corona karena kemarin-kemarin kan banyak tuh, karena banyak yang orang impor. Betul. Nah, permintaannya kan besar sekali, Indonesia tuh penghobi kura-kura banyak. Jadi ketika impor, jadi harga karena stok barang banyak, jadi bisa lebih murah. Nah, saat ini ketika impor nggak bisa, harga udah langsung naik. Tapi ini kesempatan luar biasa buat farm seperti Betul. Mr. Wem, karena ya di sini menghasilkan dan impor nggak bisa, harga bisa langsung lonjak sekarang ya. Iya betul ya, seperti ini ya lagi naik lah gitu. Jadi ya, kadang corona membawa berkah juga. ada sisi baik dari, ada hikmah di balik itu. Hikmahnya. Tapi kenapa bisa mahal? Kura-kura kok mahal sih? Nah, tunggu dulu, karena untuk bisa menghasilkan seperti ini nih prosesnya panjang, harus ada indukan yang besar. Dan umur berapa biasanya mulai bisa produksi? Yang disarankan itu adalah 7 tahun ke atas, dan ukuran itu patokan utamanya ya, bukan umur. Jadi 45 cm ke atas itu adalah umur yang pas dia mature untuk produksi, female maupun male-nya. Untuk bisa produksi paling nggak ukurannya sekitar 45 cm dan umurnya kurang lebih sekitar 7 tahun. Betul. Ya, jadi kalau misalnya umurnya udah 10 tahun pun, tapi karena dia miaranya nggak bener, dia makan tetap kecil terus ya, susah untuk produksi. Jadi bisa mahal karena memang mendapatkannya susah. Dan ini sebenarnya belum apa-apa mahalnya dibandingkan sama yang ini nih. Nah nih, yang ini bedanya dia lebih bersih, lebih putih karena dia albino. Nah, albino itu matanya merah. Ciri-ciri binatang albino biasanya matanya merah. Nah, ini harganya berapa coba kira-kira harganya? 70 sampai 80 juta ya sarannya. 70 sampai 80 juta sekecil ini. Gimana kalau yang segede 45 cm? Berapa harganya itu yang udah indukan? Indukan itu di 200 juta ke atas. 200 juta ya. Kita akan dulu ya. Ini live. Halo. Halo. Iya, brother Sule, Ante, and DJ Yasmin yang cantik. Hai. Apa? Oh, ya karena putus nyambung, wajar lah namanya hubungan. Putus nyambung kan. Yang penting hati. Oh. Dengeran nggak? Jelas nggak? Oh iya. Betul, lagi di penangkaran kura-kura bersama Mr. Wem. Jadi kura-kura darat. Iya. Kura-kuranya. Coba. Ini dia. Keluarin dong. Ini ada banyak banget. Ini kura-kura. Matanya merah. Karena dia albino. Oh iya. Iya. Dijual ini. Ini aslinya dari mana? Afrika. Aslinya dari Afrika. Jadi ini albinonya. Di ternak ini masih anakan nih. Dia bisa gede tuh, banyak yang gede di belakang. Bisa kita lihat. Ini yang kecil begini aja harganya sampai 70-80 juta. 80 juta ini. Iya. 70 juta. Iya. Karena ini albino. Kalau yang nggak albino, bisa segede gaban. Ini bisa segede gini nih. Kalau yang albino nggak bisa. Kalau yang nggak albino begini warnanya. Nah, ukurannya bisa segede gini nih. Miring dikit. Iya. Karena kalau yang asli berat banget. Mau geser sedikit bisa nggak? Yuk kita geser sedikit sini deh. Nah ini gede-gede tuh. Mereka ini di Jakarta Barat. Di daerah Jakarta Barat. Nih nanti dia gedenya segini nih, indukannya tuh.
Beratnya berapa ini? 50 50 kilo. 50 kilo. Dia kura-kura darat, jadi kakinya begitu tuh. Nggak bisa berenang dia. Tangannya gitu kalau kura-kura darat ya? Iya, mukanya tuh. Oh iya benar. Serem juga ya mukanya. Dia umurnya bisa tua, bisa sampai berapa dia umurnya? 100 tahun. Umurnya bisa 100 tahun. Iya, 100 tahun. Nah, kali ini mungkin harganya sekitar berapa kalau yang indongan gini? Indukan Kisaran. itu 30-an lah. Kalau yang ini 30 juta karena nggak albino, bukan albino. Iya. Kalau albino kecilnya 70 juta. Kalau segede gini albino harga berapa? 200-an. Sekitar 200 jutaan kalau yang albino. Oh nggak jadi, ya udah. Kerawatnya nggak susah ya. Nggak susah sih. Makannya sayur. Makannya sayur rata-rata, yang penting jaga suhunya, perlu lampu, jaga suhu di 30 sampai 32 Celcius. Karena dari Afrika, maka dia nggak suka yang adem-adem. Nah kalau kita lagi musim hujan begini, kita pakai lampu pemanas. Ada lampu-lampu pemanas. Jadi di sini tuh fasilitasnya tuh ada lampu-lampu pemanasnya di sana. Kan luas tuh, ada pemanas-pemanasnya. Itu bisa. Apa? Apa? Kira-kira itu banyak. Banyak apaan? Bisa dikredit. Iya. Iya. Baik. Jadi dia juga nggak denger kita ngomong, makanya kita resep. Iya, iya. Emang enak digituin. Halo sahabat, ketemu lagi di Lukia Game Channel. Pada sore hari ini saya bersama Mr. Wem dari Urban Squad YouTube channel. Urban Squad YouTube channel. Jadi ini Urban Squad farm kura-kura darat, khususnya sulcata. Ada sih beberapa kura-kura lain, tapi banyaknya di sini sulcata. Jadi saya bisa lihat langsung kura-kura indukan besar-besar, dan ada juga yang albino. Cuman albinonya belum ada indukannya ya? Belum, sayangnya belum. Belum, nggak apa-apa. Nanti kan bakalannya ada. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kura-kura, khususnya sulcata, perawatannya, sama apa pakan-pakan terbaik dan lain-lain gitu. Oh ya, tadi udah disampaikan Urban Squad juga punya YouTube channel. Punya YouTube channel. Apa namanya channelnya? Ulangi lagi. Urban Squad channel. Tentang apa itu? Tentang sekitar kura-kura, tentang exotic animal. kurang Oh, lebih. oke. Kirain tentang makanan atau apa, nggak nyambungan sama farm. Tapi kalau tentang kura-kura exotic animal nyambung. Oke, lanjut. Ya. Ya, sahabat, di sini saya lihat ada Aldabra. Kok Aldabra? Ya, sahabat, saya di sini lihat ada sulcata albino. Ini memang salah satu dambaan saya. Ini kecil tapi wah, mantap sekali. Tentu harganya lebih mantap ya. Ini dibandingin sama yang harga biasa. Kalau yang biasa segini ukuran harganya berapa? Sekitar 5 jutaan. 5 jutaan kalau yang biasa. Nah, kalau yang albino ini harganya sampai 70 dan ya sekitar 70 sampai 80 juta ya. Iya, betul. Nah, bisa dilihat sahabat, jadi dia ini matanya merah kalau albino. Ada yang high yellow, ada nggak sih kadang-kadang nggak Dia ada ivory. ivory. Iya. Jadi matanya tetap hitam. Tetap hitam, tapi ininya lebih kuning ya. lebih kuning. Nah, kalau yang albino matanya merah. Memang ciri-ciri binatang albino itu kita bisa lihat dengan mudah itu di mata. Ada yang misalnya kera atau musang, wah itu albino ya, atau mungkin ular kobra albino ya, padahal dia cuma warnanya putih tapi matanya hitam. Nah, itu bisa dibilang hypo atau ivory atau leopardistic, tergantung seberapa kadarnya. Tapi kalau albino matanya merah, nah, jadi jangan sampai ketukar. Nah, ini dia yang albino. Kalau yang biasa yang seperti ini perbandingan warnanya, tetap ada kremnya juga tapi banyak coklatnya. Mungkin kalau yang ivory lebih Dia di lebih tengah-tengah ya. di tengah-tengah ya. Iya. Ini kalau yang segini sekarang kisaran harga di pasaran mungkin sekitar 3 jutaan ya, apa ya? 3 jutaan ya. Sekitar 3 jutaan. Ini 10 sen, ya berapa ya? 10 cm 10 pas senti ini. pas.
Kalau buat pemula, bagusnya miara yang ukuran berapa sih? Kalau ini kan 10 cm sama yang satu lagi, maaf tolong dipegang. Sorry. Ya. Ya ini. Nah ini yang berapa senti? Ini 5 cm. 5 cm. Nah kalau riskan nggak kalau miara yang 5 cm atau harus orang lebih ekstra hati-hati, lebih apa gitu? Paling aman itu adalah size 10 cm ya. Segini paling aman. Paling 10 aman. cm. Ya. Untuk pemula nggak disarankan untuk baby. Biasanya kendalanya apa? Yang sulit karena teman-teman miara itu? Ya. Karena dia itu berasal dari gurun ya. Jadi penyakit utamanya dia itu adalah pilek. Karena di sini lembab soalnya ya. Jadi dia harus hangat terus, panas terus, tapi juga jangan overheat karena bisa mati juga kalau kepanasan settingnya ya kan? Iya. Oke. Terus bawahnya bagusnya pakai apa sih kalau piara ini di rumah? Ada jenis beberapa ya, ada kokohas. Kokohas. Ukurannya itu seperti kayu ya. Nah, itu dia fungsi bagusnya itu dia adalah menjaga biar nggak lembab. Jadi ketika dia pup itu diserap oleh kokohas itu tersebut. Kokohas itu. Kalau nggak Iya. salah kokohas itu adalah tempurung kelapa yang dihancurkan bukan sih? Atau Iya, apa? ya, Ada gitu teksturnya seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Ya. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kokohas. Lalu apa lagi selain itu? Ada wood pellet juga. Wood pellet. Nah ini Iya. jangan sampai ketukar sama yang buat hamster itu kan kayak parutan. parutan, Itu iya. kurang bagus karena bisa ketelan ya. Ya, bisa Jadi kalau ketelan. wood pellet itu lebih bagus. Wood pellet. Kalau dikasih pasir, Pasir untuk baby sih tidak rekomen ya karena lebih gampang Tertelan. kemakan. Ya. Tuh. kalau koran Koran itu yang paling efisien dan sebenarnya tergolong aman ya. aman ya, karena nggak kemakan lah ya. Nggak kemakan. Cuman kayaknya kurang oke aja kalau dilihat di kandangnya ada koran. Untuk mata kurang menarik. Iya. Lampu, bagusnya lampunya ini kan lampu kan ada macam-macam nih, lampu biasa aja begini nih saya rasain lampu biasa atau mungkin pakai lampu yang UVA, UVB, heater lah atau lampu ultraviolet atau apa? Lampu itu yang paling bagus ya kombinasi antara UVA dan UVB ya. Gitu ya. UVB itu buat gantiin matahari itu ya 12 jam sehari cukup. UVA ya kita perlu 24 jam kalau untuk baby. Oh. Terus kalau yang lampu pemanas itu, yang bukan pemanas sih, jadi kayak ada besi dicolok itu diangkat terus itu perlu nggak? Heater lah istilahnya. Oh ya itu keramik lamp ya. Iya, Itu- keramik lamp. Ya itu boleh sekali sebenarnya untuk albino juga bagus ya karena albino itu kan punya minus di mata merah ya dalam artian kena mata sinar itu kan Kasian. merusak kasihan Iya, ya. iya. Jadi itu buat alternatif albino juga cukup baik. Ya lampu ini jangan dicontoh ya ini hanya untuk Ini kan cuma sekedar ini aja. Sekedar. Temporary, karena saya datangnya mendadak. Terus apa? Kita itu kalau pengen piara dari kecil sampai sini, terus bayangannya bisa sampai gede, sampai sekitar 50 cm. Itu berapa lama kira-kira? sulcata itu pertumbuhannya sangat cepat ya. Oh, Jadi sangat cepat. untuk baby itu kita bisa rata-ratakan 1 bulan itu naik 1 cm. Oh, enak Iya. dong. Sekarang kita bisa lihat perkembangannya, seneng tuh. Jadi sekitar kalau umpama saya berharap bisa punya yang segini tapi uangnya nggak cukup, maka saya beli yang ukuran 10 cm, mungkin sekitar 6 bulan udah segini ya. Betul. Oke. Jadi buat yang duitnya pas-pasan, beli yang kecil aja tapi rawat dengan penuh kasih sayang dan benar, maka dia akan tumbuh juga dengan sehat. Makanannya apa? Makanan yang paling saya rekomen itu satu fumak ya. Fumak. Fumak tadi saya insertkan fumak seperti apa. Setelah itu Fumak ada lagi pellet. Pellet itu produk pabrik biasanya itu Oh. kalau saya pakai Mazuri punya ya. Mazuri, dari ya. Amrik punya. tapi mungkin kadang-kadang orang berpikir itu harganya lebih mahal kalau pelet impor gitu. Jadi kalau misalnya Alternatifnya ya. alternatifnya ya fumak, Fumak, selada keriting bagus. lada keriting bagus. Ya. Cesim, Dasim oke. Dasim. pakcoy. Pakcoy jangan. Oh kenapa? Pakcoy itu kadang dia ada kadar apa yang tinggi yang Oh. membuat BS-nya keluar lah. Gitu. Oh ada purinnya mungkin ya? Ya, Oke. Jadi kalau bayam juga nggak oke lah ya? bayam apalagi paling Oh, pantang. berarti saya ada bayam. Berarti kayak bayam itu kan banyak kandungan purinnya. Kalau orang tuh asam urat nggak boleh makan bayam. Kalau kangkung masih oke? Kangkung ya sampai sekarang sih dunia reptil masih jadi perdebatan ya. Untuk Ya. saya pribadi saya pakai tidak masalah. Oh oke. Atau mungkin kalau yang kecil-kecil jangan dulu deh. Ya, Ya kalau karena kan kecil mungkin lebih rentan. Kalau udah gede bisa lebih kuat. Nah sama kaktus gimana sih kalau kaktus centong itu?
Kaktus centong itu nomor 1 ya, Itu terbaik. bagus ya? Terbaik. Karena aslinya di negaranya juga kan banyak kaktus mungkin ya. Ya, kandungan airnya tinggi juga. Dipotong-potong gitu. Kalau saya digunting, bagi jadiin dice aja gitu. Oh, oke. Tergantung size mulutnya mereka. Hmm. Kalau adult saya kasih utuh. Karena kan dia kuat. Gitu Wah, ya. ya. Oke. Nah, terus kasih makan itu sehari berapa kali? Sehari 2 kali cukup ya, pagi dan sore itu cukup. Kasih sewajarnya aja karena kalau kelebihan itu jadi penyakit piramiding juga buat mereka. Terlalu banyak makan. Ya, Ini penting nih, mungkin kesannya info receh, tapi ini penting karena beberapa waktu lalu saya lihat di berita kura-kura dilepas liarkan dan pada mati. Ternyata kura-kura darat dicemplungin ke air. nah betul. Jadi itu kan ngawur banget. Jadi kura-kura katanya kegemukan, nggak bisa berenang, keberatan tempurung. Lah jelas-jelas kura-kura darat. Boleh nggak ceritain apa sih bedanya kura-kura sama kura-kura darat sama kura-kura air? Bahasa Inggrisnya kan beda tuh, turtle sama tortoise. Kira-kira Ya. apa? Basicnya gitu. Basicnya itu kalian bisa lihat dari sisik tangannya ya. Kalau kura-kura darat itu cenderung dia lebih keras, bersisik. Itu beda sama kura-kura air yang lebih cenderung licin, ya. Dan lebih pipih Lebih mungkin ya. pipih ya. bodinya. Pipih itu kan buat dia berenang gini. Kalau kakinya kura-kura darat itu kan kayak tangan kita begini nih. Jadi kalau berenang memang nggak itu. Terus minum nggak sih sebenarnya? Sebenarnya mereka itu tetap perlu minum ya. Itu yang orang suka salah, hewan Burung nggak kura-kura minum. burung nggak minum. Ya itu sebenarnya informasi yang salah. Kalau saya itu memang tidak menyediakan tempat minum, tapi saya rendam mereka itu seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 Rendam kali. plus jemur. Jadi direndam saat dijemur. Ya, bersamaan. Iya. Ini juga tips juga, ini berdasarkan pengalaman saya pernah ngejemur reptil saya jemurnya di akuarium kaca. Ternyata walaupun sebentar, ternyata kaca itu ketika kena panas, dia menyimpan panas dan ademnya lama. Tuh. Jadi panas banget gitu loh dan mati. Jadi kalau untuk amannya, kalau misalnya memang punyanya Gex pakai kaca itu, rendam air sedikit. Jadi rada mendingan gitu. Bagusnya sih pakai plastik atau apa yang terbuka. Terus ada lagi, orang berpikir reptil itu pada bisa berenang. Jadi memang berenang iguana atau apa. Tapi ternyata daya tahannya berenang itu nggak bisa lama. Kalau kita lama-lama dia tenggelam juga. Tenggelam juga. Jadi kalau misalnya mau direndam pakai air, usahakan seandainya dia nggak berenang pun dia tetap nggak tenggelam lah. Misalnya umpama kalau dia ini kira-kira airnya seberapa bagusnya? Segini ya, sebatas ini ya. Ya, jadi jangan sampai dia tenggelam kan. Ya, betul. Terus kalau bisa kalau lagi jemur jangan ditinggal. Pertama bisa dicolong kalau jemur depan rumah. Terus kadang-kadang mungkin kita punya binatang lain, mungkin ada yang punya anjing, kucing Ya. atau apa. Ini rawan tikus loh. Ini tikus nyerang dia juga kan? Iya. Jadi Hobi, kalau Bang. kalau teman-teman punya kura-kura terus naruhnya nggak tertutup rapat, tikus bisa nyerang dia. Walaupun pakai tempat plastik, kadang-kadang tikus juga bisa ngebolongin plastiknya. Jadi harus hati-hati. Mungkin kalau udah besar, kalau segini mungkin tikus besar lah yang baru nyerang ya, tikus yang gede. Kalau tikus kecil nggak berani. Jadi memang harus hati-hati.